Bara Arkana Most Wanted SMA Antaraksa dan juga leader sebuah geng besar yaitu The Vagos. Bara adalah anak dari pemilik sekolah, tingkahnya di sekolah hanya membuat onar bersama keempat sahabatnya itu, guru-guru pada kewalahan dengan tingkah mereka. Ruang BK adalah rumah ketiga bagi mereka setelah markas dan rumahnya sendiri. Bara terkenal sangar dan playboy, banyak cewek-cewek yang pada tergila-gila padanya walaupun Bara berandalan tapi bagi mereka itu keren. Tawuran dan balapan adalah salah satu hobi Bara dan teman-temannya, tapi di balik kenakalan yang mereka buat, merekalah yang selalu ada di depan saat ada yang nyerang sekolah secara tiba-tiba. Bara memilih tinggal di apartemen daripada di rumahnya, karena dia malas tinggal di rumahnya yang kayak neraka baginya. Tiap hari dia harus dengar pertengkaran dari kedua orang tuanya. Bara sangat membenci maminya karena dia udah hianatin papinya. Mami Bara selingkuh dengan bawahan papinya sendiri. Itulah alasan Bara memilih tinggal di apartemen. Dia muak lihat muka maminya itu. Jadi The Vagos itu adalah geng yang udah berdiri sejak 3 tahun lalu dan sampai sekarang masih dilideri oleh Bara Arkana. Anggotanya sendiri udah banyak, kurang lebih 200 anggota dari berbagai sekolah, baik adik kelas seangkatan dan kakak kelas. Mereka biasanya kalau ngumpul di base camp yang biasa mereka sebut markas. Base camp mereka 2 lantai, lantai bawah biasanya digunakan buat kumpul lengkap dengan dapur dan kamar mandi sedangkan lantai 2 ada 3 kamar bagi mereka yang pengen tidur atau nginep di sana tapi kalau nginep biasanya mereka tidur di lantai bawah. Di samping base camp mereka ada warung kecil milik Papa Ijo yang sering digunakan mereka buat makan dan ngopi. Keberuntungan sendiri bagi Papa Ijo karena semenjak ada anak-anak Vagos warungnya jadi ramai. The Vagos itu mempunyai anggota inti, mereka adalah Bara Arkana, Kevin Aditama, Deon Leonal, Satria Abraham, Dimas dan Aditya. Kevin Aditama sahabat kecil Bara yang sampai sekarang masih setia sama Bara. Kevin udah Bara anggap layaknya abang meskipun umur mereka hanya berpaut beberapa bulan, karena Kevin lah yang selalu ada di saat Bara harus menghadapi orang tuanya yang sama-sama egois. Di antara mereka, Kevin lah yang paling dewasa dalam berpikir, beda sama Bara yang tak bisa ngontrol emosi. Deon Leonal cowok barbar, sukanya usilin orang dan ngelucu padahal gak lucu. Satria Abraham sahabat Bara paling somplak, 11-12 sama Deon, tapi lebih parah Satria, orangnya seru. Dimas Aditya suka lemot tapi paling cerdas di antara mereka. Akhirnya waktu yang dinanti-nanti semua siswa tiba, setelah mereka berkutit dengan angka-angka yang bikin kepala hampir pecah, apalagi kalau bukan bel pulang. Feby pun kembali mengemasi buku-bukunya ke dalam tas, teman-temannya satu persatu udah keluar. Gue duluan ya udah ditunggu ama sopir, pamit Anggun. Gue juga Bey, sambung Dira sambil berlalu keluar bersama Anggun. Gue duluan ya Bi, udah dijemput ama abang lo, ucap Anya. Hah? Lo dijemput abang? Kaget Feby, Anya mengangguk pelan. Ya udah deh hati-hati ya abang gue rada-rada soalnya, goda Feby. Haha siap, jawab Anya sambil berlalu keluar. Lo gak pulang Mon? Tanya Feby pada Mona yang masih ada di sana juga. Gue ada ekstra masih, ya udah gue ke lapangan dulu ya, pamit Mona, dia itu ikut ekstra basket. Oke, jawab Feby menatap kepergian Mona. Feby pun meraih ponselnya di saku seragamnya. Dia terperanjat saat menyadari itu bukan ponsel miliknya. Dia baru ingat kalau ponsel Bara belum sempat dia balikin tadi. Feby langsung melihat ke arah bangku Bara. Di sana masih ada tas Bara dan sahabat-sahabatnya. Tapi tadi pas jam istirahat Bara dan sahabat-sahabatnya gak masuk lagi ke kelas. Feby bingung mau dikemanain ponsel Bara. Kalau dia balikin gengsilah. Tapi kalau dia tinggal terus hilang dia kan harus yang ganti. Akhirnya Feby memutuskan bawa ponsel Bara pulang dan ditaruhnya ke dalam tasnya. Feby pun ngambil ponselnya sendiri di dalam tas.
dan mulai men-scroll kontak yang ada di ponselnya mencari nama Mang Ucup, satpam sekaligus sopir pribadi di rumahnya. "Halo Mang," ucap Feby saat panggilannya tersambung. "Mobil Feby rusak nih Mang, tolong dijemput ya di parkiran sekolah, langsung bawa ke bengkel aja, nanti kuncinya Feby tinggal di dalam," ucap Feby. "Feby naik taksi aja." "Ya udah Mang," jawab Feby dan memutuskan sambungan. Feby pun beranjak dari duduknya dan melangkah keluar kelas. Sekolah mulai sepi, hanya menyisakan mereka yang ada jam tambahan dan ekstra. Feby tadi udah mesen taksi online, dia sekarang lagi berdiri depan gerbang sekolah nunggu taksi datang, dan benar saja tak lama kemudian taksi yang dia pesen datang. Lepas istirahat tadi Baraces ngebolos, mereka memilih nongkrong di warung Mak Iem yang ada di belakang sekolah. Biasanya mereka bakal ngumpul di sana kalau lagi ngebolos. "Tas gue masih di kelas nih," ucap Deon. "Gua juga," jawab Satria. "Kalian sana ambil sekalian yang gua bawa," suruh Bara. "Gue juga ya sekalian," sambung Kevin. "Okok, biar gue bawain semua, tapi nanti lo pada yang bayarin makanan gue," ujar Deon sambil melenggang pergi diikuti Satria. "Makanan lo berapa porsi?" teriak Dimas saat Deon mulai menjauh. "3 mangkok bakso ama 2 es teh," jawab Deon sambil teriak. "Gila tuh bocah makannya seabrek orang yang bayar," gerutu Kevin. "Bayarin lah Bar," ujar Dimas. "Enak aja lo, yang nyanggupin kan elo," jawab Bara. Dimas pun pasrah. "Bang, gawat, itu si Bima ama anak buahnya ngeroyok Alvin tadi," ucap Angga adik kelas Bara yang juga anggota geng Vagos yang tiba-tiba datang dengan wajah panik. Sontak Bara langsung bangun dari duduknya dengan rahang yang mengeras. "Di mana sekarang?" tanya Bara yang langsung emosi. Di pertigaan dekat sekolah Bang," jawab Angga gelagapan. Tanpa babi bu Bara langsung lari ke arah motornya. "Semua ikut," seru Bara yang langsung diikuti sama yang lain. Bara langsung melajukan motornya dengan penuh emosi. Bisa-bisanya si Bima main keroyokan, bisa mati Bima sama Bara kalau udah semarah itu. Bara emang mudah terpancing emosinya jika sudah menyangkut teman-temannya dan keluarganya, meskipun keluarganya sendiri gak ada yang peduli. Sesampainya di tempat yang diberitahu Angga, di sana Bara lihat Bima dan teman-temannya lagi mukulin Alvin, anggota geng Vagos yang udah babak belur. "Woi anjing!" teriak Bara dengan emosi yang meluap-luap. Mereka langsung menghentikan aksinya dan noleh ke arah Bara dan teman-temannya yang mulai jalan ke arah mereka. Bima tersenyum sinis saat lihat Bara datang dengan penuh emosi. "Akhirnya lo datang juga," ucap Bima saat Bara udah ada di hadapannya. "Dasar monyet, mainnya keroyokan gak malu lu ama burung lu," ucap Dimas dengan emosi yang dia tahan dari tadi. "Haha, dia kan gak punya burung," ledek Kevin. "Diam kalian," bentak Bima dengan wajah memerah menahan malu dan emosi. "Alah gak usah bacot lo," geram Bara yang langsung membogem muka Bima. Bima terjungkal ke belakang dan jatuh karena belum siap ama pukulan Bara yang tiba-tiba. Bara menyeringai dan berdiri di atas tubuh Bima. Tanpa babi bu dia langsung menonjok wajah Bima tanpa berhenti. Yang lain juga udah saling pukul. Satu persatu anak buah Bima jatuh dan terkulai lemas. Bara menyeringai saat tahu gengnya menang lagi. "Jangan macem-macem lagi lo," ancam Bara. Kemudian dia berlalu dari sana dan jalan ke arah motornya yang diparkir agak jauh diikuti yang lain. "Langsung pada pulang, dan kalian berdua bawa Alvin ke rumah sakit," suruh Bara pada Dimas dan Kevin. "Oke Bar," jawab Dimas dan Kevin barengan. Mereka pun langsung meninggalkan tempat itu.